Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi presentasi mata kuliah Teologi Islam yang berjudul Ulama yang Berpengaruh dalam Teologi Islam. Baiklah, kita mulai dari riwayat hidup dan pendidikan tokoh atau ulama teologi Islam. Yang pertama, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Riwayat dan pendidikan beliau. Taqiyuddin Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Abdus bin Taimiyah Al-Harani atau yang lebih dikenal dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah. Pemahaman agama Ibnu Taimiyah pada awalnya diserap doktrin-doktrin mazhab Hanbali, yaitu suatu aliran dalam bidang syariah yang terkenal karena besarnya menaruh hadis setelah Al-Quran dalam menentukan hukum syara. Pada awalnya Ibnu Taimiyah pertama kali belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri, yaitu Syihabuddin. Kemudian dilanjutkan belajar kepada beberapa ulama terkenal, salah satunya Zainuddin Al-Muqaddasy. Pada umur 21 tahun, Ibnu Taimiyah tumbuh dan berkembang sebagai seorang yang alim, cerdas, mempunyai wawasan dan pengertian yang mendalam tentang agama Islam. Beliau mampu menangkap getaran-getaran penyakit yang diidap oleh umat Islam pada umumnya, sekaligus dengan penderitaan hidupnya. Sikap dan pendirian Ibnu Taimiyah yang sangat gigih berprinsip pada ajaran tauhid yang bersih dan murni, jauh dari berbagai ragam syirik, khurafat, dan bid'ah, dan disampaikan secara terus terang dan lugas kepada siapa saja, terutama para penguasa yang merasa tersinggung. Yang kedua, Muhammad bin Abdul Wahhab. Riwayat dan pendidikan beliau. Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri gerakan Muwahhidin, adalah seorang ulama besar yang dilahirkan di Uyainah. Ia dibesarkan dalam lingkungan kehidupan beragama yang ketat di bawah pengaruh mazhab Hanbali. Ayahnya adalah ketua jabatan agama setempat. Setelah mendapatkan banyak ilmu agama dari keluarganya, kemudian dilanjutkan belajar kepada beberapa ulama di kota Madinah. Selanjutnya, ia berkelana untuk menimba ilmu ke berbagai kota, dari Basrah, Baghdad, Kurdistan, Hamazan, Isfahan, Qum, dan Kairo. Setelah sekian puluh tahun beliau berkelana ke berbagai kota, Muhammad bin Abdul Wahhab pulang kembali ke daerah asalnya dengan satu tekad yang bulat, yaitu mengabdikan diri sepenuhnya untuk mengajarkan agama Islam sebagaimana yang dipahaminya. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Riwayat hidup dan pendidikan beliau. Muhammad Abduh merupakan seorang pemikir Muslim dari Mesir dan salah satu penggagas pergerakan modernisme Islam. Beliau lahir tahun 1849 di Delta Nil, yang kini wilayahnya Mesir. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1876 dengan mendapat ijazah alimiah. Beliau juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani atau Jamaluddin al-Afghani. Pada tahun 1877, Al-Afghani datang ke Mesir dan kehadiran beliau dimanfaatkan oleh Muhammad Abduh untuk menemuinya. Pada pertemuan pertamanya itu, mereka berdiskusi tentang masalah ilmu tasawuf dan ilmu tafsir. Sejak saat itu, Muhammad Abduh selalu berada di samping Jamaluddin al-Afghani, dan Muhammad Abduh menjadikan beliau sebagai guru besarnya. Pada awalnya mereka satu pemikiran dan strategi dalam mewujudkan kejayaan Islam dan kemuliaan Islam. Kemudian keduanya memiliki pandangan yang berbeda.
Karena perbedaan sudut pandang inilah lahir kadar-kadar pembaharu yang menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai pelopor kemerdekaan. Di tahun 1894, Muhammad Abduh diangkat sebagai anggota pimpinan tertinggi Universitas Al-Azhar. Beliau pun menjadi guru besar di sana. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Muhammad Abduh untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kampus tersebut. Majalah yang beliau terbitkan ternyata mendapat respon yang baik di kalangan mahasiswa Al-Azhar maupun dari kalangan luar kampus. Tafsir Al-Quran dari hasil kuliah Muhammad Abduh yang dimuat dalam Al-Manar dianggap cukup memadai. Akhirnya oleh Rashid Ridha kemudian diterbitkan menjadi kitab tafsir. Namun sayang setelah tafsir Al-Manar ini baru terselesaikan sampai juz ke-10 telah keburu Muhammad Abduh wafat. Yang keempat, Jamaluddin Al-Afghani. Riwayat hidup dan pendidikan beliau. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan pada tahun 1939 di Asad-Abad, Afghanistan. Beliau dikenal sebagai reformer dalam dunia Islam, sekaligus seorang pejuang yang terus-menerus mengobarkan api semangat menegakkan kalimatul haq kepada siapapun, sampai kepada penguasa yang zalim. Beliau mengembara ke negeri non-muslim untuk mengenalkan dan menjelaskan hakikat dinul Islam dan meluruskan pengertian dan persepsi yang keliru tentang ikhwal Islam. Pada usia 16 tahun, ia dikirim ke India untuk belajar pada ulama-ulama terkenal. Berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama sampai ilmu filsafat ditekuninya dengan rajin. Ketika Jamaluddin pulang ke Afghanistan, segera ia menerjunkan diri ke kancah perjuangan politik. Yang kelima, Rashid Ridha. Riwayat dan pendidikan beliau. Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalamuni Al-Husaini yang dikenal sebagai Rashid Ridha. Ia lahir di daerah Kalamun, yaitu sebuah desa yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon, pada tanggal 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1865 Masehi. Muhammad Rashid Ridha dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Pada usia sekitar 17 tahun, Ridha melanjutkan studinya ke Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di kota Tripoli. Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu dibandingkan masyarakat kolonialis barat dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara taklid. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Yang terakhir, Sayyid Amir Ali. Riwayat dan pendidikan beliau. Sayyid Amir Ali berasal dari keluarga Syiah di zaman Nadir Shah, pindah dari Khurasan di Persia ke India. Sayyid Amir lahir pada tahun 1849 dan meninggal dalam usia 79 tahun pada tahun 1928. Pendidikannya ia peroleh di perguruan tinggi Muhsiniyah yang berada di dekat Kalkuta. Disinilah beliau belajar bahasa Arab. Selanjutnya beliau belajar bahasa Inggris dan kemudian juga sastra Inggris dan hukum Inggris. Di tahun 1869, beliau pergi ke Inggris untuk meneruskan studi dan selesai di tahun 1873 dengan memperoleh kesarjanaan dalam bidang hukum dan menerbitkan karyanya dengan judul A Critical Examination of the Life and Teaching of Muhammad, buku pertama yang merupakan interpretasi kaum modernis muslim tentang Islam
yang menjadikannya terkenal baik di barat maupun timur. B. Karya-karya tokoh ulama pembaharu teologi Islam. Yang pertama, karya-karya Ibnu Taimiyah. Jumlah total karya Ibnu Taimiyah 621, yang mana banyak hasil karyanya yang telah hilang. Kecermelangan pikiran Ibnu Taimiyah tercermin dalam beberapa bukunya, seperti kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdil Kalam Asy-Syiah wal Qadariyah. Di dalam kitab ini ia menjelaskan tentang ide-ide politik negara. Yang kedua, yakni sistem politik syariah, merupakan karya yang sangat eksklusif mengenai pemikiran politik yang lebih rinci, yang di dalamnya memuat juga fungsi-fungsi dari organisasi negara. Sedangkan karyanya yang ketiga adalah Kitab Al-Hisbah fil Islam, yang di dalamnya menguraikan penggunaan prinsip menyerukan kebajikan mencegah kejahatan, terutama sekali dalam hubungannya dengan administrasi negara. Karya-karyanya yang lain diantaranya Rad ala al-Mantiqiyin liman Baddala din al-Masih, Al-Qiyas fi Syari'il Islami, Al-Iqtidaus Siratal Mustaqim, dan lainnya. Karya-karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mempunyai banyak karya tulis yang dengannya Allah berikan manfaat kepada alam Islami. Di antaranya Kitabut Tauhid, Ushulul Iman, Kashfusi Syubhat, Salah Satul Ushul, Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid, Mukhtasyar Fathul Bari, Mukhtasyar Zadul Ma'ad, Masail Jahiliyah, Fadailus Salah, Kitabul Istimbat, Risalah Ar-Rad ala Ar-Rafidah, dan Majmu'atul karya-karya Muhammad Abduh. Di antaranya 1. Risalah At-Tauhid, 2. Syarah Nahjul Balaghah, 3. Menerjemahkan karangan Jamaluddin Al-Afghani dari bahasa Persia, Ar-Raddu ala Adfard Dahriyin. Yang keempat, Syarah Makamat Badi Az-Zaman Al-Hamazani. Karya-karya Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, Al-Urwah Al-Wuska atau ikatan yang kuat. 2. Makidah Asy-Syarqiyah, tipu muslihat orientalis. 3. Dia Al-Kafikain, hilangnya timur dan barat. 4. Ar-Raddu ala Al-Dahriyin, menolak kaum mutualisme. 5. Risalah fi Ar-Radd ala Al-Masihiyah, risalah untuk menjawab golongan Kristen. 6. Hakikah al-Insan wa Hakikah al-Watan, hakikat manusia dan hakikat tanah air. 7. Bab Maya'ulu laihi amr al-Muslimin, pembahasan tentang sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang melemahkan orang-orang Islam. Pokok-pokok pikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pan-Islamisme. Karya-karya Rasyid Ridha. 1. Tafsir Al-Manar, 2. Syubuhat An-Nasyara dan Hujaj Al-Islam, 3. Al-Wahyu Al-Muhammadi, 4. Nada li Al-Jinsi Al-Latif, 5. Yusru Al-Islam wa Usulu At-Tashri Al-Am. Karya-karya Sayyid Amir Ali. 1. A Critical Examination of the Life and Teaching of Muhammad, merupakan karya pertama di Inggris pada tahun 1873. 2. The Spirit of Islam. 3. A Short Story of the Saracens, sejarah ringkas kebangkitan umat Islam tahun 1899. 4. Islamic History and Culture, telah menjadi rujukan di berbagai perguruan tinggi baik di barat maupun di timur, serta dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam.
Selanjutnya, pokok-pokok ajaran tokoh ulama pembaharu teologi Islam. Yang pertama, pokok-pokok ajaran Ibnu Taimiyah. Ajaran Ibnu Taimiyah yang paling pokok adalah dalam rangka mensucikan i'tikad, akidah, dan keyakinan umat Islam agar tidak berubah dan tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibnu Taimiyah adalah tokoh mujadid, pembaharuan atau reformer dalam Islam yang pertama-tama di dunia yang dengan penuh semangat menyatakan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Ijtihad dalam ajaran agama Islam memegang peranan yang sangat besar karena hanya dengan prinsip inilah akan selalu menjadi dinamis, hidup dan maju serta tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dengan prinsip ijtihad inilah yang memungkinkan perkembangan dan kemajuan yang berkesinambungan di dalam syariah. Yang kedua, pokok-pokok ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan Wahabi merupakan suatu gerakan pemurnian Islam yang pertama kali didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan ini memegang prinsip teguh, mereka ingin membuang segala bentuk kemusyrikan, khurafat, berbagai macam bid'ah dan taklid. Satu hal yang tidak kalah pentingnya, yang dijadikan tema pokok pembahasan dan perjuangannya adalah permasalahan tentang tauhid. Sistem ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab yang hanya menekankan pada pengalaman agama, persis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa tambahan yang aneh-aneh dan asing yang sering disebut juga sebagai Muhammadiyah. Yang ketiga, pokok-pokok ajaran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpendapat bahwa antara ilmu dan iman tidaklah saling berlawanan. Karenanya ia meramu ajaran-ajaran dasar Islam dalam suatu jamuan intelektual yang bisa diterima oleh pikiran modern. Menurut Abduh, ajaran Islam adalah ajaran yang sangat konsisten untuk menyeru penganutnya menggunakan akal dan rasio dalam memahami ciptaan Tuhan. Ia sangat melarang umat Islam untuk taklid buta. Hal inilah yang disebut oleh Fazlur Rahman bahwasanya Abduh telah menawarkan suatu kemajuan yang begitu penting dalam pemikiran teologi Islam. 4. Pokok-pokok ajaran Jamaluddin Al-Afghani. Konsep-konsep pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani yaitu musuh utama adalah penjajahan Barat. Hal ini tidak lain dari lanjutan Perang Salib. Umat Islam harus menentang penjajahan di mana dan kapan saja. Dan untuk mencapai tujuan itu, umat Islam harus bersatu. Gerakan Al-Afghani dengan pan-islamismenya mempunyai dua tujuan utama, yaitu membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia Barat atas dunia Islam. Masyhur Amin, Sejarah Peradaban Islam. Dengan cara demikian, umat Islam akan memperoleh kemerdekaannya kembali dari penjajah Barat. Pokok-pokok ajaran Rasyid Ridho. Paham umat Islam tentang agamanya, serta tingkah laku mereka banyak yang telah menyeleweng dari ajaran Islam yang suci murni. Agar segera terwujud kesatuan dan persatuan umat Islam jangan didasari pada kesatuan bahasa atau bangsa, tetapi didasari atas kesatuan iman dan Islam. Kaum wanita harus diikutsertakan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan untuk mewujudkan segala paham dan cita-cita kesatuan dan persatuan umat Islam. Ia berpendapat bahwa umat Islam perlu mempunyai suatu negara, karena hanya dengan memiliki negara seperti itu, umat Islam akan dapat menerapkan undang-undang dan hukum Allah secara konkret dan nyata. Yang terakhir, pokok-pokok ajaran Sayyid Amir Ali. Ajaran tentang akhirat dalam bukunya The Spirit of Islam dicetak pertama kali di tahun 1891. Beliau menjelaskan tentang akhirat, perbudakan, dan juga pemikiran dan falsafat dalam Islam. Beliau juga menguraikan peranan yang dipegang golongan Mu'tazilah dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan filsafat dalam Islam. Aliran Mu'tazilah untuk beberapa abad mempengaruhi pemikiran umat Islam, didukung oleh raja-raja yang berpikiran luas. Kaum Mu'tazilah membawa kemajuan ilmu, pengetahuan, dan filsafat dalam Islam. Melalui Mu'tazilah, rasionalisme Islam meluas ke seluruh masyarakat terpelajar
yang ada di kerajaan Islam. Ketika itu bahkan sampai ke perguruan-perguruan yang letaknya sejauh Andalusia, Spanyol. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.